Setelah peperangan di Eropa telah usai, dikarenakan Jerman atau Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei tahun 1945. Jepang menolak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik terus berlanjut hingga pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium Little Boy di Hiroshima. Tak cukup menghancurkan satu kota, bom kedua, Fat Man, dijatuhkan 3 hari kemudian di kota lain, Nagasaki. Dua ledakan bom tersebut mengakibatkan Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Berita mengenai kekalahan Jepang kemudian menyebar luas hingga pada akhirnya sampai kepada salah satu penggerak kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir. Melalui sebuah radio yang tidak tersegel alias tidak ada izin dari penguasa Jepang, radio tersebut berasal ia dapatkan dari Syahrir Anwar dan Des Alwi yang sempat ia modali untuk melakukan usaha jual beli barang bekas. Ada tentara Jepang. Ima, sugunin nihon ni kereta気分です。私、家族の状態がとっても心配です。草の後ろで何か聞こえました？その男は何ですか？アイシ、本当の場合、爆弾の爆発音が過ぎるので取り留めのないことを知っているだけです。はい、はい。Tolong buka pintu ini. Kami sudah bawa barang ya. Kembalikan tanganmu, Bung. Cepat sekali kalian dapat ini. Betul, kalian sudah cek ini nyala atau tidak? Tentu saja lah, Bung. Hampir mati kami dibuatnya oleh orang-orang sipit itu. Sudah, terima kasih banyak ya, Bung. Kalau begitu, kami pamit sekarang. Boleh, kita ingin singgah sebentar. Tidak usah, Bung. Tak perlu. Kami sudah urusan setelah ini. Sudah kuseduh banyak kopi hitam di dalam. Wanginya harum sekali. Tidak usah, Bung. Ya sudah toh, saya juga hanya bercanda. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Bung, dengarkan aku, Bung. Kenapa, Bung? Tenanglah, Bung. Coba duduk terlebih dahulu. Terima kasih, Bung. Ini, Bung. Terima kasih banyak, Bung. Aku punya berita besar, Bung. Berita besar? Berita besar apa yang kau maksud, Bung? Aku harap itu merupakan sebuah berita yang baik. Tentu saja ini berita baik, Bung. Pelankan suara, Bung. Maaf, Bung. Tadi aku mendengar bahwasannya di radio ini Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Jepang telah dibom di Nagasaki dan di Hiroshima. Jepang melakukan gencatan senjata, Bung. Oleh sebab itulah kita jangan sampai melewatkan kesempatan yang penting ini. Benarkah itu, Bung? Jikalau benar, ini benar-benar berita yang sangat baik. Apa aku terlihat bercanda, Bung? Kalau begitu, bukankah seharusnya kita manfaatkan kesempatan ini? Untuk apa, Bung? Untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Aku setuju, Bung. Biarkan kita merdeka di atas tangan kita sendiri. Aku setuju dengan itu. Kita harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Benar, jangan sampai kemerdekaan bangsa kita ini diproklamirkan oleh PPKI. Karena aku yakin kita semua yang ada di sini tak ingin ada turut campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan bangsa kita sendiri. Bung, tolong buka pintunya. Bung, kami datang. Ada apa malam-malam? Ganggu aku saya. Sebentar ya.
Siapa di sana, Mas? Bu, para pemuda datang berkumpul. Entah apa tujuan mereka. Bung, ini berita besar, besar sekali. Kita merdeka, Bung. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Merdeka? Apa maksudmu itu? Bu, biarkan kami masuk. Kita bicara di dalam. Baiklah, ayo kita masuk. Jadi, sebenarnya apa tujuan kalian datang kemari malam-malam? Dan juga, sebenarnya apa maksud dari kalian bahwa kita sudah merdeka? Terima kasih ya, Bu. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Rakyat sudah siap. Siap seperti apa yang kalian maksud? Kita perlu memastikan kesatuan dan keamanan bangsa sebelum melakukan sebuah langkah yang besar. Saya sependapat dengan Bung Karni. Kita jangan sampai melewatkan momentum penting ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalian ingin proklamasi secepatnya? Ya, baiklah. Saya akan lakukan secepatnya. Tapi saya akan berunding terlebih dahulu dengan PPKI. Tidak bisa, Bung. Kalau terus-menerus ditunda, kita akan menyanyiakan kesempatan emas seperti ini. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang didapat rakyat Indonesia jika kita melaksanakan proklamasi sedekat itu? Jepang pasti akan segera menyerang kita. Bung, ayolah. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa yang ada di Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Tidak. Tetap tidak bisa. Saya akan diskusikan dulu dengan PPKI. Namun saya harap kau tidak melakukan itu, Bung. Saya takut kalau Jepang mengetahui itu, maka kita akan gagal memproklamasikan Indonesia. Dengarkan aku. PPKI adalah cara terbaik untuk Indonesia merdeka sekarang. Bung, tapi kami tak ingin merdeka oleh orang-orang Jepang. Ya baiklah, saya mengerti. Tapi mohon beri saya waktu untuk berbicara dengan para ulama tua terlebih dahulu. Bung, Barno! Ada apa? Apa-apaan ini? Maaf, Bung. Tapi ini semua demi rakyat Indonesia. Kamu harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Lantas jika aku ikut kalian, bagaimana dengan keluargaku? Tenang saja, kami akan menjaga keluargamu, Bung. Ucapkan. Barno, ayo kita segera pergi, Bung. Tunggu, siapa? Ayo kita segera pergi. Tunggu sebentar. Boleh tahu mama, Bung. Bung Hatta, Bung Karno, sebenarnya apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kehancuran kami semua, Bung. Ini demi keselamatan seluruh Indonesia. Cepat katakan maksud dan tujuan kalian. Segera lepaskan kami. Kami ingin memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Ini adalah saat yang tepat. Bukankah Bung Karno sudah katakan bahwasannya hal ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? Organisasi itu adalah buatan Jepang. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Tapi pemikiran kalian ini pola pikir dangkal. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan Jepang. Namun, Bung, bagaimana perkataan Jepang hanyalah menjadi manis belaka?
Sudah, biar kita bicarakan dengan kepala dingin. Bung Sahir, tolong lepaskan Bung Hatta. Wikana, tolong lepaskan Bung Karno. Saya mengerti tentang pertimbangan Anda sekalian tentang proklamasi ini. Kami memang belum bisa melakukannya dengan baik, tapi saya yakin kita bisa melakukannya dengan baik. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Tapi aku tidak bisa. Memangnya kita ini mampu? Itu mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang bersiap untuk ini. Bagaimana, Bung? Memangnya apa bukti yang bisa membuat saya percaya dengan omongan itu? Bung Sahir. Dan bagaimana para golongan tua akan mempersiapkan perkara penting di saat aku dan Bung Hatta ada di sini? Aku tahu kau tak akan percaya begitu saja. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Silahkan duduk, Bung. Silahkan duduk. Kemarin golongan muda telah memberikan saya bahwasanya Indonesia telah bebas dari jajahan Jepang dikarenakan aksi pengoboman Sekutu. Maka dari itu, saya dan para golongan tua sepakat akan menyingkirkan seluruh rakyat Jepang dari tanah Jakarta. Kami akan pastikan bahwa seluruh lapangan-lapangan besar akan segera siap. Akan selalu kembali, Bung. Ya, baiklah. Kita akan laksanakan proklamasi negara Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, Bung. Mari kita lekas bersiap pulang ke Jakarta. Tunggu dulu sebentar. Ada apa, Bu? Di mana kacamata saya? Ini, Bung. Mari. Mari. Bagaimana sekarang jika kita membicarakan persiapan untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam. Dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah Laksamana Medan? Dengan begitu, Bung Karno dan Bung Hatta akan aman dari tentara Jepang. Baiklah, kalau begitu mari kita ke rumah Laksamana Maeda sekarang. Konnichiwa実践に騒がせして申し訳ありません。私たちが日本へ安全な場所を見つけるよう本当に迫られていたからです。はいはい。じゃあ先に入りましょう。おかけください。こんな中に私の家に来なければならないほどの緊急性は何ですか？我々は経済の機会を利して明日我が国の独立を宣言することを願いした。そこで今夜は独立に向けた準備について話し合う場が必要です。それは本当ですか？はい。私もこのニュースを聞いて嬉しく思います。それについて話し合うためにこの顔を使ってください。申し訳ありませんが、先に休むために別れを告げなければなりません。悦坂さん、本当にありがとう。そしてゆっくり休んでください。ありがとうございます。
menurut saya, sebaiknya naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI. Kalau benar, Bung, sedari awal kita sepakati bahwa proklamasi ini tanpa campur tangan Jepang, termasuk PPKI yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Lantas, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Lantas, adakah yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana menurut kalian semua? Kami setuju. Bung, lantas bagaimana dengan tempat pelaksanaan proklamasi rakyat Indonesia nanti? Saya punya saran. Bagaimana jika proklamasi diselenggarakan di lapangan Ikada? Seluruh rakyat Indonesia harus tahu hal ini, Bung. Saya setuju dengan pendapat Bung Karni. Sebaiknya kita melakukan di lapangan terbuka. Lantas, bagaimana cara memastikan agar warga Jepang tidak menjarah lapangan Ikada? Jikalau begitu, biar saya yang memantau lapangan Ikada esok hari. Diminum, Mas? Kasih ya, Bu. Gimana, Mas? Enak? Alhamdulillah. Akhirnya ya, Bu, semuanya berjalan lancar. Terima kasih juga. Ini semua karena berkat andil Ibu juga. Alhamdulillah, Mas. Sudah seharusnya Ibu seperti ini. Lantas, apa benar kalian merencanakan proklamasi esok hari? Tentu, Bu. Kita akan melaksanakan upacara bendera besok hari. Lantas, bukanlah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Oh iya, mau sampai lupa. Oh iya, bagaimana kalau Ibu saja yang buat benderanya? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih. Benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Karena yang terpenting adalah niatnya yang kita miliki. Betul kata Mas. Ibu pasti akan berusaha keras untuk menjahit bendera ini. Apalagi bendera ini merupakan saksi terbebasnya bangsa kita dari penjajahan. Oh iya, lantas benderanya mau Ibu beri nama apa? Bagaimana kalau Sangsaka merah putih? Nama yang indah. Mas setuju sekali dengan itu.
Awalnya, pelaksanaan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 direncanakan di lapangan Ikada. Namun, Soekarno melihat akan keberadaan tentara Jepang yang tengah berjaga di lapangan Ikada. Melihat hal ini, Soekarno langsung tidak menyetujuinya dan lekas memindahkan lokasi menuju Jalan Penggasan Timur nomor 56, Jakarta. Suasana begitu tegang, namun penuh semangat. Sekelompok tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia hadir di tempat tersebut. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, suasana semakin hikmat. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa masa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berusaha untuk bebas dari penjajahan. Dan pada zaman Jepang ini, tampaknya kita sangat sandar pada mereka. Namun, pada hakikatnya, kita tetap pada kekuatan kita sendiri. Kita tetap percaya pada diri kita sendiri. Dan saat inilah saat yang tepat untuk mengambil nasib tanah air dan nasib bangsa kita di tangan kita sendiri. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Abdul Latif Hendraningrat dan juga Suhu Sastrokusumo bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Saya siap mengibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda lahirnya Republik Indonesia. Teruskan perjuangan ini, saudara. Indonesia telah merdeka. Dan saat ini adalah kita untuk menjaga kemerdekaan itu. Bendera ini akan mengingatkan kita tentang para pahlawan dan rakyat Indonesia yang tidak pernah menyerah. Bung Waidan. Ada apa, Bung? Izinkan saya masuk dulu, Bung. Ini penting. Baik, silakan masuk. Bung Waidan, ini dia, Bung, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus segera menyebarkannya, Bung. Ini kabar besar, Bung. Kita tidak boleh menunda-nunda. Teruskan, bawa ke ruang penyiaran. Kita harus segera menyebarkan berita ini kepada seluruh Indonesia. Benar. Mari, Bung, kalau begitu. Bung, ini kabar besar, Bung. Ada apa, Bung? Ini kabar besar. Angkat dirimu dulu, Bung. Angkat dirimu dulu, Bung. Bung, kita harus segera menyebarkan berita ini. Silakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebanyak 3 kali berturut-turut. Baik, Bung, siaran akan segera dimulai. Baik. Selamat siang pemirsa, saya Evus. Kali ini baru saja menerima berita penting dari Jakarta bahwa Indonesia telah merdeka. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka. Proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Hidup Indonesia, merdeka, merdeka,